Selamat malam teman-teman, kita lama tidak berjumpa karena ada kesibukan kami. Kita pada malam hari ini akan menemui Mbah Gendil. Selamat malam Mbah. Selamat malam Mbak Lulu. Ini kita lama sekali nggak buat video Mbah. Ya, karena kita sibuk sekali Mbak akhir-akhir bulan ini Mbak. Oke, kenapa Mbah kok di depan sendiri sepertinya? Udah hawanya dingin Mbah ini Mbah. Ya kita akan merasa apa itu sumuk Mbak. Nggih. Kita nyantai-nyantai sambil merenungkan pekerjaan beberapa hari ini kan padat sekali kita Nggih. membantu teman-teman yang lagi susah. Nggih. Kita kecapean Mbak beberapa Nggih. hari ini. Ada apa Mbak dari saya Mbak? Nggak apa-apa Mbak, kita mau nyantai-nyantai ya mau ngobrol-ngobrol sama Mbah Gendil. Teman-teman yang menyimak kita di YouTube juga ini Mbah sama WA ke saya, Ya. apa tanya apa Mbah Gendil sakit atau gimana. Terus saja kalau Mbah Gendil memang akhir-akhir ini banyak sekali kesibukan seperti itu. Oh ya Mbah, kemarin kan kita kedatangan salah satu muridnya Mbah Gendil yang bernama Pak Kamto, Ya, Mbah. Pak Sukamto dari Bojonegoro, Pak. Iya. Rumahnya Pare itu, Pare Kediri. Nggih, Ya. itu saya berbincang-bincang lama dengan Pak Kamto. Ya. Beliau juga cerita mulai kenal sama Mbah Gendil, bahkan masih kecil Mbah jenengan masih Ya, 5 mulai SD nggih. ya. Jadi aneh teman-teman murid-muridnya Mbah Gendil ini malah justru usianya di atasnya. Semuanya Mbak. Tahun 1996 kita sudah merekrut para putra siswa. Jadi siswa saya sebanyak 60. Semua rata-rata tua Mbak. Nggih. Rata-rata umur 50 ke atas tuh Mbak. Nggih. Ada yang umur 90 juga. Mereka memerintahkan agar ikatan persaudaraan itu dibentuk sebuah aliran. Nggih. Kemudian dinamakan aliran Triloka kemarin. Nggih. Kami ke kejaksaan juga diterima setelah kami musyawarah kepada teman-teman ulama, teman-teman ustadz, terutama Pak Muhammad Pargi. Kita tidak disetujui atau Pak Pargi gak setuju kalau kita mendirikan aliran karena kita kan sudah punya wadah agama Islam. Jadi kita kalau bikin aliran untuk apa? Kita belajar agama saja belum tentu mampu gitu loh. Akhirnya teman-teman 60 siswa saya beri pemasukan, kita boleh untuk menghayati sebuah aliran untuk pengalaman di samping agama kita masing-masing, tapi kita nggak perlu untuk mendirikan aliran penghayat. Dan saya gagalkan, terus kita memperdalam dengan ilmu-ilmu agama. Namun dengan demikian kita berhubung keturunan dari para leluhur orang-orang Jawa, kita tetap mencintai ilmu-ilmu Jawa sehingga kita tidak bisa melepaskan adat, budaya, tidak bisa meninggalkan pelajaran dan kawruh para nenek moyang saya karena saya menerima ilmu itu sejak kecil hingga seperti melekat Mbak itu Mbak. Kepercayaan saya sudah melekat tapi kita tetap mengagungkan persembahan menyembah satu yaitu Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala itu lebih fokus lagi. Ya agenda ajaran dari nenek moyang saya sebagai pendukung kuat agar kita bersembah kepada Allah itu semakin tinggi itu Mbak. Terus kemudian ngomong-ngomong tentang Pak Kamto Mbak, kemarin kan juga Pak Kamto juga bercerita bahwasanya dia itu seperti mendapat wisik ketika tertidur, yaitu melalui mimpi. Dalam mimpinya itu dia ditemui oleh sosok yang mirip dengan Mbah Gendil Jopomontro. Dia mengaku bernama Angkling Dharma. Setelah mimpi itu makanya Pak Sukamto meskipun dalam keadaan yang sudah tua, dia bela-belain datang ke Blitar Barat ini Mbah, menemui Mbah Gendil, menyampaikan dan dia mendapatkan wisik bahwa Mbah Gendil itu diperkenankan untuk mendatangi petilasan Prabu Angkling Dharma. Bisikan itu gimana menurutnya Mbah Gendil? Apakah hanya halusinasi atau sebuah wisik sejati Mbah? Ya kita tahu bahwa kita kenal Pak Kamto itu sangat lama sekali bahwa saya dari kecil hingga tua ini. Setahu saya Pak Kamto itu orang yang berbudi luhur dan tidak pernah bohong. Itu kelebihan yang dimiliki Bapak Sukamto itu nggak pernah berbohong setahu saya itu. Dan mereka menjalani kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang. Mereka itu tidak nikah Mbak. Karena dia merasa
ketakutan apabila nanti nikah tidak bisa mencukupi, dia berdosa sehingga dia memberanikan diri mereka tidak nikah, dan selama hidupnya dia hanya berpuasa dan Nggih. puasanya dia itu yang pertama melean, yang kedua mereka menjalankan tapa-tapa yang mencintai alam semesta. Dia Nggih. senang ke alam-alam semesta, ke tempat keramat. Terus kemudian dia berpuasa, kadang-kadang puasa Senin Kemis, kadang berpuasa patang puluhan, Nggih. kadang mereka berpuasa 40 hari itu tidak makan-makannya, hanya kopi dan rokok saja. Nggih. Jadi Pak Kamto pernah kuat selama kira lebih 10-an tahun apa gimana itu tidak makan, Iya. hanya makan kopi, minum kopi dan rokok saja. Itu Nggih. bertahan sampai 10 tahun. Iya. Kemudian mereka dengan niat adalah memprihatinkan dirinya sendiri agar di alam sana nanti atau di perjalanan mereka apabila setelah mati nanti mereka diberikan jalan yang istimewa, jalan yang cerah, mereka akan ditempatkan di alamnya Tuhan atau alam langgeng, seperti itu. Hingga kalau Pak Kamto bermimpi, itu mimpinya seperti kenyataan, mereka supaya menemui saya bahwa mereka ada sosok yang wajahnya hampir mirip dengan saya, cuma perbedaannya kan mereka tidak berjenggot dan rambutnya hitam, mereka putih kekar, tapi wajahnya mirip saya. Dia bilang katanya mereka adalah Prabu Angling Dharma, dan mereka menyuruh supaya saya mengunjungi yaitu tempat petilasan Prabu Angling Dharma yang di daerah Kediri Barat, Mbak. Tapi hingga sekarang kami belum bisa karena betapa sangatnya banyak kesibukan kami di samping ngurusi keluarga, ngurusi teman-teman yang minta tolong, yang ritual, dan kita ke tempat-tempat yang kita perlukan untuk ritual jauh, kemudian menelan waktu, dan kita juga disibukkan oleh kegiatan-kegiatan konten yang setiap harinya harus mengisi acara itu, Mbak. Sehingga mungkin 2 minggu lagi lah kita menjalankan yaitu topo laku, artinya mengembara. Kalau kita seperti ini tidak bisa lama, Mbak. Kalau mengembara mungkin ya atau kita mencari wasilah lah, itu sekitar paling lama ya 1 minggu. Atau pendeknya yaitu 2 hari. Jadi bagi teman-teman, bagi penggemar saya, bagi orang-orang yang cinta dengan alam semesta, bagi teman-teman yang cinta kepada leluhur dan cinta kepada ilmu Jawa, yang percaya dengan tirakatan, bisa mengikuti saya. Tapi yaitu minimal 2 hari kita pergi dari rumah dan kita bermalam di tempat-tempat wingit, bermalam di tempat-tempat alam semesta seperti gunung-gunung, di samudra dan sebagainya. Kita ambil waktu 2 hari 2 malam atau 7 hari 7 malam. Bagi teman-teman yang ikut silahkan. Itu tidak ada uang pendaftaran, tidak ada penargetan uang. Tapi kalau tentang makan sendiri di warung, terus kemudian menambah bensin kendaraannya, itu kan hal wajar, Mbak. Namanya ke Wali Songo saja harus membayar bisnya. Ya, kami tidak membebankan harus membayar. Kami membebaskan itu karena kita niatnya kan baik, topo laku. Sambil kita ke petilasannya Angling Dharma, kita dilanjutkan ke makam-makam lain, dalam arti kita mencari jati diri, dan kita akan mengambil zat-zat aura atau zat energi yang ada di dalam bumi atau magnet yang ada di dalam bumi. Yang saya maksud magnet itu magnet gaib, Mbak. Jadi bumi itu punya daya gaib, nanti kita bisa berusaha untuk mengangkat. Kami pernah dikasih tahu oleh salah satu teman, ya bisa dianggap guru, itu diajar tentang mengambil yaitu kekuatan bumi, kekuatan aura atau zat bumi, atau dapat katakan magnet bumi, agar dimasukkan ke dalam tubuh kita, agar kita punya kewibawaan dan punya keselamatan, punya kecerdasan. Seketika kita bicara ada kemanjuran. Itu fungsi daripada pengambilan zat bumi itu. Teman-teman bisa mengikuti saya, yang penting percaya dan ikhlas waktunya. Tentang jasa atau tentang tenaga saya untuk menularkan
Kawruh dan caranya itu tidak membayar. Iya. Artinya gratis dan memang saya niati dengan apa itu memberikan sesuatu kepada teman yang mana nanti bisa berguna dan menguntungkan. Enggak, Nggih. yang penting nanti kita hanya membatasi maksimal 10 atau 6 orang, Mbak. Nggih. Nanti kita itu kalau atau mengajak orang banyak risikonya tinggi. Nggih. Cukup bagi 4-6 orang enggak apa-apa. Iya. Yang penting kita tenang dan kita nanti setelah mengadakan topo laku atau topo siksorogo nanti akan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Itu Nggih. yang paling penting, Pak. Ya teman-teman, jadi kita telah berbicara dengan Mbah Kendil di malam hari yang sunyi sekali. Jadi ini sudah jam 2 pagi teman-teman. Ya. Jadi beginilah suasana rumahnya Mbah Kendil Jopo Montro, sangat sepi sekali. Dan ini rumahnya Mbah Kendil berada di Totokan teman-teman. Jadi orang itu mengatakan atau menyebutnya sebagai sunduk sate. Gimana Mbah selama jenengan tinggal di sini, yang katanya orang-orang kalau misalkan tinggal di Totokan ini mungkin keluarganya akan berantakan, mungkin ada korban nyawa atau bahkan mungkin harus cukur jenggot setiap saat, itu gimana menurut pandangan? Bagi saya bertempat di mana saja itu enggak masalah. Yang penting kita di dalam agenda kemasyarakatan kita itu resmi, artinya memiliki KK, KTP dan sebagainya, Nggih. patuh kepada desa, patuh pada negara, dan kita bertetangga yang baik sehingga kita bisa rukun, tentram, senang Iya. gitu. Perkara rumah sunduk sate, perkara rumah totokan itu bagi saya no problem, Mbak. Iya. Yang penting kita percaya bahwa keselamatan semata-mata itu pemberian dari Tuhan atau Allah SWT. Kita Nggih. percaya kepada Allah, otomatis kita harus tidak percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kenyataannya kita hidup di masyarakat Sambirjo ini yang menempati di pertigaan Totokan kan banyak suara-suara luar yang Iya. menyatakan Mbak Kendil kok berani toh di Totokan gitu. Banyak sekali, Mbak, bahkan Nggih. saya pernah beli bensin di toko itu. Dia tidak kenal saya, tidak tahu saya, mengatakan Nggih. bahwa sama rumahnya Mbak Kendil mana itu, yaitu saya di situ, saya anaknya, saya nipu Nggih. situ gitu. Mbak Kendil orangnya pendek, nyempluk gitu. Iya, apa nggak pernah keluar Mbak Kendil, nggak pernah buang. Nggih. Saya bilang begitu, padahal yang Mbak Kendilnya kan saya gitu. Jenengan nggih. Dia bilang Mbak Kendil termasuk ya kuat Pak ya, kok menempati rumah sunduk sate Kak ya sampai sekarang aman-aman saja. Nggih. Ya semua itu nyawa itu kan yang menyetir, yang menguasai nasib orang itu kan Tuhan, Bu. Nggih. Jadi bukan rumah, bukan pertigaan tuh. Saya punya kepercayaan kalau rumah pertigaan itu justru kalau untuk usaha itu malah enak, malah Iya, enak, malah strategis iya nggih. strategis gitu loh. Sehingga saya senang beli rumah yang dilarang orang karena itu pasti murah, Mbak. Nggih. Nah, walaupun rumah itu kan juga murah dulunya. Iya. Makanya tapi saya heran banyak orang-orang yang diketahui sosok di daerah sini itu. Nggih. Ada orang yang bernama Mbak In, rumahnya Nggih. timur itu sebelah. Nggih. Pulang dari rumahnya teman di Sukorejo, melewati sini itu di perbatasan itu ada ayam yang beranak banyak itu, Mbak. Kruk Nggih. kruk kruk gitu. Terus dia akan mengambil itu, takut jangan-jangan nanti itu hantu. Terus Nggih. dia biarkan, dia tetap pakai peda ondel, Pak. Nggih. Kemudian dia menengok itu ayamnya nggak ada, kok ganti orang yang membawa sak Nggih. isinya rumput. Iya. Nah, pada jam 12 malam itu kok ada orang merumput kan nggak mungkin. Nggih. Setelah mereka menengok lagi itu rumput itu hilang. Nggih. Itu aneh sekali. Aneh, memang aneh. Nggih. Tapi ya bagi saya selama saya di sini juga tidak ada apa-apa itu, Mbak. Nggih. Kuncinya Mbah, masyarakat kan soalnya memang sudah mancep gitu kalau misalkan rumah di Totokan itu ndak boleh gitu. Mungkin minta tipsnya dari Mbah Kendil untuk bagi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur beli tanah di Totokan seperti itu. Yang penting percaya kepada kekuasaan Tuhan bahwa Allah itu akan menyelamatkan kepada hambanya. Yang penting kita yakin, kita bersandar, pasrah dan sumarah, kita selalu bersembah. Insya Allah kita diberikan anugerah kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nggih. Kita bisa nanti jalan-jalan, Mbak, biar nanti seperti apa perbatasan desa yang katanya ada ayam di bawah tembok, kemudian Nggih. ayam dilihat hilang.
Gati ada orang yang merumput malam-malam yang disunggi itu Mbak. Nggih. Itu saknya besar dan rumputnya kelihatan, tapi Iya. setelah ditengok lagi si perumput itu hilang. Yang pertama ayam, kemudian ayamnya hilang, terus menengok lagi ada orang jalan ke arah utara, itu orang merumput Mbak. Nggih. Mungkin kita bisa jalan-jalan Ya Bang ya. kita nyantai-nyantai Mbak, kita akan menanti waktu sampai jam 4 lebih nanti. Kita akan setiap malamnya akan pasti usaha tirakatan melek Mbak. Iya. Ini dia teman-teman, kita acaranya bersantai dengan Mbah Gendel Jopo Montro, tapi santainya Mbah Gendel tentunya akan mengusahakan sesuatu hal yang bermanfaat. Ini juga menjadi sinau saya teman-teman, bahwasanya tumbuh-tumbuhan pun juga memiliki waktunya sendiri untuk bersembah kepada Tuhan atau bertakwa istilahnya. Jadi inilah lingkungan dari rumah Mbah Kendil teman-teman. Mbah Kendil tidak tinggal di perkotaan yang padat, melainkan tinggal di desa kecil, di desa pelosok, sehingga di daerah kami pun yang namanya sinyal pun juga susah teman-teman. Tapi dengan demikian saya melihat keluarga Mbah Kendil juga tentram, kemudian anak-anaknya juga rukun semua, sehingga tidak ada masalah teman-teman. Dan kita juga doakan semoga keluarga Mbah Kendil selalu rukun, selalu sejahtera, dan semakin hari semakin bersinar nyamanya. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe teman-teman, karena masih banyak pengalaman-pengalaman Mbah Kendil yang akan kita tuangkan di channel ini. Itu dia teman-teman, jadi Tugu perbatasan desa. Nggih. Itu ya yang namanya Mbak In itu pernah cerita saya baru dari Sukorejo, itu kan desa lain Mbak. Nggih. Dari rumah temannya, jadi setiap jam 12 dia baru pulang. Iya. Kemudian setelah mereka pulang, itu dulu kan lampunya belum ada Mbak. Oh iya, gelap sekali ya, katanya. masih gelap itu. Ayamnya di sini itu katanya. Oh di sini di tembok sini ini. kruk anaknya banyak gitu. Okay. Terus dia punya pikir akan ditangkap, tapi kan bukan miliknya. Terus dia Iya. tidak jadi. Kemudian nengok lagi itu sudah hilang. Terus kemudian setelah dia menengok itu, terus dia berhenti sejenak melihat itu ada orang ke arah sana itu membawa sak isinya rumput. Saknya kan seperti ini kan kelihatan di sini. Orangnya jalan ke sana. Kemudian dia akan pergi, itu akan lekas pegang setir lagi, itu ditengok sudah tidak ada orang itu. Langsung dia kebirit-birit lari itu. Terus menurut kesaksian sini Mbah, Pak Narko, dulu kan sini kan barongan prik ya, itu ada hantunya yang gereng tuh. Iya. Yang meraung-raung, tapi sekarang sudah pergi. Karena kan bambunya dulu kan rame itu dibongkar gitu. Dan anak saya juga pernah dulu pada Pak Kamto ada di sini sekitar tahun 2016 mungkin. Saya perintah untuk membelikan atau kembang atau bunga kembang telon sekitar Isak gitu, masih sore itu di Tugu situ itu ada kepala yang rambutnya panjang. Mereka naik motor itu, terus mukanya anak saya itu kena rambutnya itu seperti perempuan itu. Oh iya. Di sini itu Mbak. Jadi anak saya juga tahu gitu. Iya. Ternyata sebelah sana di daerah itu ada gang ke arah ke selatan itu ada langgar tuh Mbak. Itu ternyata ada orang setelah subuh, kemudian dia duduk di depan musola, ada perempuan cantik yang berjalan ke arah selatan bersimpangan sama orang. Tapi setelah bersimpangan dia bertanya, yang namanya Pak Sumari, sing papakan arawamu wong wedok sapa kok kok nenek wong wedok. Mereka tidak merasa simpangan sama orang. Itu juga aneh sekali. Kemudian saya mau tanya Mbah, tempat-tempat seperti ini kalau bahasa Jawanya kan disebut dengan istilah suwiwi desa Mbah. Seperti rumah-rumah seperti ini yang berada di perbatasan-perbatasan disebut dengan suwiwi desa. Kenapa Mbah kepercayaan orang itu kalau rumah di suwiwi desa itu kayak kurang nyaman gitu, dibuat usaha kayak sulit, kemudian seperti sulit lah Mbah, itu kenapa itu Mbah? Kepercayaan dari orang Jawa.
Nggih. Bahwa kalau tempatnya di pinggir desa katanya ada penunggunya atau katanya sulit untuk bekerja, itu kan mungkin dari predik saya ya hanya merupakan adat atau hanya kebiasaan dan kepercayaan. Nggih. Sebenarnya kalau bagi saya sama saja tidak ada bedanya itu perbatasan atau tidak. Tapi kalau namanya hantu itu selalu ada dimanapun, Iya. baik di desa atau di kota, baik malam dan siang mereka selalu berdampingan gitu loh. Jadi Nggih. namanya hantu itu tetap ada karena Allah menciptakan umat yang beraneka ragam, ada manusia, hewan, tumbuhan, hantu dan sebagainya. Nggih. Sehingga kalau di sebelah sana yang saya ulang lagi ada orang di depan musola bersimpangan dengan perempuan, setelah yang Nggih. bersimpangan itu ditanya, katanya dia tidak bersimpangan dengan seorang perempuan cantik. Nggih. Ada lagi yang sebelahnya musola juga ada orang yang berwarna merah. Nggih. Bisa disebut di daerah sini dikatakan orang abang itu. Nggih. Itu sering menampakkan diri apabila tengah malam atau surup. Nggih. Kita pernah mengejar makhluk astral yang berwarna merah, tapi kita hanya melihat matanya saja dulu di tadi bulak di pering-pering Mbak dulu. Ingat Nggih. Mbak itu dulu. Kan masih ingat ya? Masih, Mbah. Ya, dulu hanya kelihatan matanya saja tapi wujudnya tidak kelihatan karena waktu gelap ketika motor kita berhenti terus kemudian kotak kita matikan, kita masih bisa melihat matanya, setelah kita mendekat langsung hilang. Hilang. Itu pernah itu. Nggih. Kita memburu dengan manusia abang itu pernah. Nggih. Ya seperti itu, sehingga setiap desa itu pasti ada hal-hal yang mistik, ada hal-hal yang aneh. Nggih. Karena kita tidak usah atau kita tidak perlu heran itu karena memang adanya seperti itu di dunia ini. Sehingga hal-hal seperti itu sudah berdampingan sejak dahulu kala, Mbak. Nggih. Seperti itu. Kemudian kita membahas yang lain, Mbah, nggih. Kita membicarakan hal yang lain, Mbah. Ya. Saya mengamati Mbah Gendel tuh sangat cinta banget sama alam, Mbah, nggih. Ya. Seperti ini tadi saya cari-cari, ternyata Mbah Gendel malah justru di depan, padahal ini saya merinding, Mbah, karena saya kedinginan, hawanya tuh dingin. Tapi Mbah Gendel melawan dinginnya malam, menyendiri, kemudian mengamati alam. Seperti itu. Sebenarnya apa sih, Mbah, manfaat kita mengamati alam? Kata kiasannya saja hanya hampir menyerupai, Mbak. Alam dengan Allah itu hurufnya kan hampir sama. Nggih. Maka kita mencintai Allah harus mencintai alam karena Nggih. alam itu yang menciptakan kan Allah itu. Nggih. Sehingga kehidupan di alam semesta itu sama saja. Seperti tumbuh-tumbuhan hidupnya seperti manusia. Mereka juga ingin hidup, mereka juga ingin makan, mereka juga ingin matahari, mereka juga ingin mengembangkan ranting-rantingnya, Nggih. mereka juga ingin mengasuh anak-anaknya atau tunas-tunasnya. Hingga sama saja. Nggih. Seperti pada halnya malam-malam hari seperti ini, daun tidak bergerak, sebenarnya daun-daun itu filosofinya mereka juga bersembah kepada Tuhan. Di Nggih. setiap harinya tumbuh-tumbuhan itu berwirid, bertasbih kepada Allah karena mereka merasa bahagia dan bersyukur karena dia dihidupi oleh Sang Pencipta. Nggih. Sehingga jarang-jarang orang paham bahwa tumbuhan diam itu dianggap itu angin. Angin tidak ada. Mereka adalah mencari waktu untuk bersembah. Akhirnya Allah memberikan kekuatan sembahnya tumbuhan. Mereka dihentikan, angin atau udara dihentikan agar tumbuhan tidak terganggu seperti itu. Sehingga kita senang melihat bentuk-bentuk tumbuhan yang indah, yang angin sepoi-sepoi. Kita melihat beraneka ragam tumbuhan, kami mencintai tumbuhan dan alam semesta. Nggih. Maka kita senang ke alam-alam gunung, samudra, ke tempat keramat, ke tempat makam-makam orang-orang yang ampuh atau orang sakti, itu kami senang. Karena kita juga mengingat bagaimanakah perjalanan kehidupan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan seperti ini. Iya. Bagaimana zaman kerajaan kan rumah jarang-jarang ada. Nggih. Gitu, seperti itu. Sehingga kita mencintai leluhur. Karena tanpa ada leluhur tidak mungkin terjadi seperti ini. Jalan-jalan seperti ini yang bikin siapa? Kan leluhur toh. Iya, Mbah. Desa Sambirjo, Serengat, Blitar, Kediri, Surabaya, Madiun, itu yang menamakan nenek moyang kita, bukan tamu-tamu dari luar. Nggih. Itu yang menamakan adalah mbah-mbah kita dulu. Maka kita harus bersyukur kepada leluhur. Nggih. Jadi kalau orang-orang yang ada di Indonesia ini benci kepada nenek moyang, benci kepada mbah-mbah, itu orang yang salah. Iya.
Karena mereka yang menciptakan hal-hal atau jalan-jalan yang ada, menciptakan mungkin kantor-kantor, pabrik-pabrik, atau menciptakan hal-hal yang kita nikmati hari ini adalah warisan daripada mbah-mbahnya dulu gitu Nggih, loh. Seperti kerajaan-kerajaan juga mewariskan, apakah itu bentuk pertanian sawah, itu yang dulunya kan hutan, Mbak. nggih, Dibabat oleh para nenek moyang kita menjadi sawah. Misalkan perjalanan dari Blitar kan sampai ke Banyuwangi, seperti kita naik ke Gunung Kumitir, itu dulu kan pegunungan tinggi. nggih, Pada Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Belambangan, pada pemerintahan Belambangan Minak Jinggo yang membuat jalan itu ya Adipati Minak Jinggo, nggih. hingga jalannya sampai ke Mojopahit, sehingga para raja-raja dan pasukannya mereka juga membuat jalan. Dulunya kan jalan setapak toh, Mbak. Iya, Mbah. Jadi yang melebarkan adalah para raja dulu atau para pasukan Nayaka dulu. Maka kita diwajibkan untuk berterima kasih kepada nenek moyang kita. Kita Iya, berterima kasih kepada mancanegara, wong kita berada di Indonesia. nggih, Kita menyanjung luar negeri, tapi hidup kita di sini, makan, minum, tidur, hidup di Indonesia. nggih, Justru pribumi Indonesia direndahkan, tidak disyukuri, tidak dihargai. Mereka menghargai kepada orang mancanegara. Bagi saya itu salah. Itu ibarat andai kata kacang itu lupa dengan lanjarannya, nggih, andai kata kacang lupa dengan contongnya, nggih, andai kata kacang mereka lupa dengan kulitnya. Sehingga kita jangan seperti itu. Seperti kita kepada orang tua kita harus berterima kasih. Tanpa ada orang tua kita tidak seperti ini gitu iya, loh, Mbak. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Makanya Pak Karno pernah pesan kepada rakyatnya, jas merah, jangan lupa sejarah. Sejarah nggih, penting, tanpa ada sejarah tidak ada kita iya, ini, Mbak. nggih, Kita bisa jalan-jalan lagi, Mbak. nggih, monggo, Mbah. Nanti anaknya Mbak Lulu nanti apa di tidur tidak ada orang. Iya, jadi saya tinggal di rumah sendirian. Kita di dalam satu rumah cuma ada Mbak Lulu sama kita gitu loh. Nggih. Ini dulu waktu kejadian itu, Mbah, kejadian di mana anaknya Mbah Kendil bersama muridnya Mbah Kendil Pak Kamto dijumpai oleh sosok, kemudian banyak orang yang melihat sosok-sosok di dekat rumahnya Mbah Kendil. Itu terakhir kemunculan, maksudnya kan sampai sekarang masih ada Mbak ya di Ya, rumahnya Mbah Kendil. Cuma terakhir orang-orang melihat itu tuh kapan, Mbah, itu? Cerita yang ya viral terakhir. sekitar 1 tahunan baru ada. Oh iya, Masih ada itu, Mbak. iya, Orang yang melihat gelundung becek di sana. nggih, Setelah melihat kemudian anaknya korban. nggih, Ada lihat lagi Mbak In tadi juga, ya Mbak Mur yang bawa mobil tadi itu iya, juga pernah ada di bawah nongko, itu ada sosok putih-putih itu tapi bukan pocong. nggih, Terus itu lampunya belum ada gitu. nggih. Terus berbicara tentang yang namanya gelundung plecek, Mbah, itu atau kepala saja. Itu tetangga saya dulu itu sebelum meninggal dan jatuh sakit, dia juga melihat sosok seperti itu. Iya, Kenapa, Mbah, hampir setiap orang yang dijumpai seperti itu kok selalu berujung dengan kematian? tidak tentu ya, ada yang dinampakkan dengan gelundung plecek atau kepala yang berjalan, orangnya harus mati, itu tidak. Tapi ya hampir rata-rata mereka mendapatkan hal yang susah setelah menonton itu. Nggih, Tapi tidak harus orang melihat gelundung plecek terus berakibat kematian, tidak. Karena kematian itu bukan karena astral, kematian kehendaki oleh Allah. Cuma ketepatan ketika mereka melihat gelundung plecek atau kepala yang berjalan, eh, anaknya juga diambil, terus kemudian tetangga Mbak Lulu juga demikian. Setelah iya. melihat terus jarak berapa minggu mereka juga Itu meninggal. langsung, Mbah, besoknya ngoten. Besoknya, Iya, oh iya langsung. iya. Ya makanya kita kalau ingin pergi kemanapun kita harus baca basmalah, Iya, harus baca bismillah, Fatihah, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipagari dari malaikat-malaikatnya, Mbak. nggih, Itu penting sekali karena kadang-kadang kita sendiri ini yang bisa berucap kadang-kadang malah lupa tuh. nggih, Berusahakan kita tidak lupa, Mbak, itu, Mbak. nggih. Ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin ini renungan malam kami pada hari ini. Ini sudah mulai pagi, sudah banyak orang yang mulai beraktivitas. Jadi kalau kita terus merekam, nanti teman-teman mungkin kurang nyaman. Sehingga teman-teman mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mbak Kendil mungkin ada tambahan yang lain, Mbak?
Saya kira sudah tidak ada. Kami hanya menyampaikan kepada teman-teman, kami di akhir-akhir ini belum sempat untuk membuatkan video-video untuk hiburan teman-teman. Sehingga apabila ada keterlambatan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga apabila kami memang benar-benar ada waktu, pasti kami bikin video atau konten agar bisa menghibur kepada teman-teman. Iya. Di samping itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila urean atau kata-kata kami yang tidak berkenan. Kami memang manusia biasa yang tidak punya kelebihan apapun, sehingga wajar apabila kita punya kesalahan dan dosa. Ya Nggih. cukup sekian Mbak, monggo ditutup. Ya teman-teman, cukup sekian video kami pada hari ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.